pagi saya akan menjelaskan artikel tentang penelitian yang menjadi kompetensi profesional seorang guru dalam proses belajar mengajar sebagai bagian metode pengajaran, alat pengajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yaitu ada 8. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerapan atau penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Baik, yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini adalah suatu cara penyajian pembelajaran di mana siswa diharapkan untuk membahas suatu masalah yang berupa pertanyaan atau pernyataan untuk dipecahkan bersama. Baik, yang ketiga yaitu metode resitasi. Metode resitasi ini adalah suatu penyajian dalam berupa di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan kegiatan dan memberikan laporan kepada guru yaitu sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Baik, yang keempat yaitu metode eksperimen. Dalam metode eksperimen ini adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan hasil dari percobaan tentang suatu hal, menyampaikan proses serta menuliskan hasil percobaan. Kemudian hasil pengamatan itu akan disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Baik, yang kelima yaitu metode demokrasi. Metode demokrasi ini adalah suatu cara penyajian di mana peragangan dan pertunjukan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda sebenarnya maupun tiruan, yaitu metode karyawisata. Metode karyawisata ini adalah suatu kegiatan mengajar yang dilaksanakan di luar kelas dalam belajar observasi tertentu, di mana anak didik akan mengamati suatu observasi secara langsung. Baik, yang ketujuh yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini yaitu ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Baik, yang ke-8 yaitu metode discovery, yaitu metode memahami konsep, arti, dan hubungan proses intuitif untuk akhir sampai kepada kesimpulan. Yang kedua yaitu alat pengajaran. Alat pengajaran ini misalkan pulpen, pensil, mistan, buku absen, kalkulator, spidol, buku bahan ajar, pointer laser, dan tip X. Ini digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Contohnya di sini yaitu Microsoft PowerPoint. Baik, yang keempat itu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yaitu yang pertama kondom. Kondom adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok. Yang kedua yaitu buku teks. Buku teks ini adalah pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan
eh, yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarang yang disusun secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu. Baik, yang ketiga yaitu modul. Modul ini adalah suatu buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa guru. Baik, yang keempat itu lembar kegiatan. Lembar kegiatan ini adalah lembaga-lembaga yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kelima yaitu brosur. Brosur ini adalah bahan informasi yang tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematik atau tercetak yang terdiri dari beberapa halaman. Baik, yang keenam yaitu foto atau gambar. Foto ini atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibanding dengan tulisan. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan saya mengenai artikel penelitian seorang guru dalam mata kuliah profesional pendidikan.